Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Langsung saja melanjutkan pengajian kita pembukaan di setelah Ramadan 1445 Hijriah, dan semoga istiqomah sampai sampai ngalim-ngalim. Siapa tahu jenengan mau ngalim-ngalim semua bisa, nggak usah cari ustadz untuk ngisi kultum Ramadan, cukup anggota-anggota mabes biji loro gantian kan keren. Jadi ya Pak Istri ya, guys semuanya nanti ya dikirimi surat, bikin surat apa, surat tembusan untuk pengurus masjid, tugas dari majelis berkah sholawat untuk ngisi kultum Ramadan. Melanjutkan, tapi yang jelas bukan soal ceramah, tapi kita ngaji itu tujuannya adalah biar bisa kita amalkan, amal kita itu makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan kajian kita ini masih seputar rukun sholat yang terakhir kemarin sujud, terus duduk di antara dua sujud, berarti setelah itu sajdatain misalnya atau maknina julusut tasahudil akhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisu asyara al-julusu litasahudil akhiri wa ma ba'dahu. Rukun sholat yang berikutnya adalah yang nomor 13 adalah al-julusu, duduk, litasahudi karena untuk melaksanakan tasahud, duduk karena tasahud akhir. Jadi duduknya saja itu sudah menjadi rukun. Artinya nggak boleh tasahud itu dilaksanakan dalam kondisi tidak duduk. Lil qadir, bagi orang yang mampu. Ada kan orang yang buru-buru, belum sempat duduk sempurna sudah baca tasahud, Allahu Akbar, baru setahiyat masih jalan sudah At-tahiyatul mubarakatuh. Ini artinya ada beberapa kondisi keadaan yang kemudian menjadikan tidak kondisi duduk. Tasahud akhir itu seperti itu. Nah, duduk tasahud akhir, kenapa kok disebut sebagai duduk tasahud? Ini hanya karena masalah untuk nisbat. Karena kan yang dibaca di dalamnya itu ada bacaan syahadatain atau tasahud, at-tahiyatul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Nah, itu yang kemudian menjadi alasan disebut sebagai duduk tasahud. Dan duduk tasahud akhir ini yang menjadi rukun. Kalau yang duduk tasahud awal itu tidak rukun, tapi sunnah saja, sunnah abad. Ya, kalau ditinggalkan maka diganti dengan sujud sahwi. Nah, yakni alladhi yaqibu ala as-salamu fayasduku bitasahudi nahwa bitasahudin wa nahus subuh. Jadi ya tasahud akhir itu ya tasahud yang mengiring-iringi atau tasahud, bacaan tasahud yang sebelum salam itu. Ya tasahud akhir ya sebelum penutup. Nah, atau tasahudnya sholat subuh, karena tasahudnya sholat subuh itu enggak ada tasahud awal, langsung sekali tasahud ya langsung salam. Wa ma ba'dahu, dan hal-hal yang setelah tasahud. Artinya apa? Minas sholati ala nabi, sholawat kepada nabi, wassalam, dan membaca salam. Wa yusanu fihi atawaruk, maka duduk ini disunahkan untuk dilaksanakan dengan tawaruk, duduk tawaruk. Kalau duduk selain tasahud akhir itu sunnahnya iftiros. Iftiros itu dengan menduduki kaki kiri. Kalau tawaruk itu menyilangkan kaki kiri, duduk di atas paha sebelah kiri. Jadi duduknya itu di atas paha, bukan duduk di menduduki kaki, bukan, tapi duduk yang menempelkan paha sebelah kiri. Nah, itu tawaruk. Tawaruk menyilangkan kaki kirinya. Kalau sunnahnya kan semuanya jari jemari itu diadepkan ke kiblat. Makanya duduknya juga kakinya, jari kakinya yang sebelah kanan dimancekkan
ditekuk, mancap jari-jarinya madhep kiblat, terus jari sebelah kiri juga dihadapkan ke kiblat, dihadapkan maju, nyilang ke paha sebelah kanan. Terus ini jadi meratakan ujung jari jemari rata dengan torfu rukbatin. Torfu rukbatin rata dengan lutut, baik yang kanan ataupun yang kiri. Sementara kalau yang sebelah kanan itu agak digenggam. Sebelah kanan itu digenggam, jari jemarinya digenggam, ilal al-musabbah, kecuali jari telunjuk. Kemudian jari telunjuk ini itu kalau kita tasahud itu, kalau di Syafi'iyah tasahud itu posisi jari jemari itu seperti menunjukkan angka 53, bukan 53 gini, bukan 53 Jawa atau apa Latin, tapi 53 Arab. 5 itu kan 0 gini kan, 3 itu kan gini. Makanya posisi jari sebelah jari sebelah telunjuk ini posisinya seperti ini. Terus kemudian ibhamnya, jempolnya itu berada di bawahnya, seperti ka'akiti salasatin wa khamsina, seperti orang yang mengisyarohkan angka 53. Terus kemudian ini nanti diangkat. Jadi pada saat kita watahiyat itu posisinya seperti ini. Ini seperti angka 53, ini 5-nya, ini angka 3-nya. Jadi kan nulis angka 5 terus kemudian persis seperti ini. Nah, nanti di saat warafuha inda illallah, dan kemudian jari telunjuk ini diangkat pada saat illallah, asyhadu alla ilaha illallah, diangkat seperti ini. Nah, bila tahrikin tanpa ada digerak-gerakkan, ini indah Syafi'iyah. Nah, jangan kalau mau cari yang digerak-gerakkan ya silahkan, nggak ada masalah. Artinya ini saya ngajinya itu indah Syafi'iyah, tapi saya juga nggak nemu, artinya saya juga belum pernah baca yang taharuk digerak-gerakkan seperti ini, saya juga nggak tahu. Jadi artinya jenengan kalau ngikuti ngaji ini ya berarti warafuha inda illallah bila tahrikin, tanpa digerak-gerakkan. Tidak ada yang modelnya diangkat kencang pertama terus kemudian agak dikendorkan, tapi yang jelas diangkatnya pada saat ilallah, kemudian bila tahrikin tanpa digerak-gerakkan. Tuh. Kemudian julus, duduknya itu duduk tawaruk. Duduk tawaruk itu senilang kita tahu lah, seperti yang kita tahu. Kemudian Ar-Rabi'u Asyara, yang ke-14 adalah at-tasahudul akhir. Tasahud akhir bimakna mamara wa aqalluhu at-tahiyatu lillahi salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ini jenengan saya kasih tahu kalau pengen sholat cepet, kalau pengen sholat cepet banget, tahiyatnya itu enggak at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, tidak seperti itu. Cukup hanya dengan at-tahiyatu lillah salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamun alaina wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad assalamualaikum. Coba kan? Itu kalau sempat saya praktekkan mungkin di sholat raweh, mungkin ya yang belakang itu alamat apa Pak Imam ini lagi baca at-tahiyyatul assalamualaikum. Jadi simpelnya seperti minim sahnya itu baca at-tahiyyatul lillah salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu asyhadu an la ilaha illallah, ini nanti rukun sini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad assalamualaikum. Coba. Ya, jadi kalau pengen cepat kan ya nggak tahu. Yang penting kan sah. Jadi
Bimakna mamar wa aqalluhu, yaitu minim-minimnya tahiyat tasahud itu ya. At-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, atau wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, atau kalau wa kada anna muhammadan rasuluh inda Imam Romli. Boleh lah, jangan kali yang biasa kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tak cukup. Itu tasawuf akhir. Wa idza arada al-akmal, maka kalau kita ingin menyempurnakan, kita ingin baca tahiyat itu dengan sempurna, maka fayaqulu at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kita baca sempurna. Tapi nanti ada yang sempurna lain, bukan, nanti tambah sholawatnya ada yang lebih sempurna, panjang lagi. Ya, tahiyat itu maksudnya fayaqulu at-tahiyyat jam'u tahiyyatin ay jami'u ma yuhayya ayu allon bihi min salamin wa ghairihi. Jadi semua penghormatan kita harus ngerti maksudnya tahiyat itu apa. Tahiyat itu adalah penghormatan, semua bentuk penghormatan, pengagungan, mulai dari salam dan lain sebagainya, itu kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua bentuk penghormatan, hormat dalam bentuk apa saja, menghormati, mengagungkan, memuliakan, kalimatnya apa aja, itu semuanya kita tujukan kepada Allah. Tahiyat. Al-mubarakatu ay an-namiyah, yes, tambah-tambah. As-sholawatu ay al-khamsi wa qila ad-du'a bi khairin. Jadi kalau kita baca at-tahiyyatul penghormatan, al-mubarakatu an-nama tambah-tambah, bertambah. As-sholawatu, ada yang mengatakan sholawatu ini sholat 5 waktu, ada yang mengatakan doa dengan kebaikan. Sholawat itu ya semua doa kebaikan itu adalah sholawat. At-thayyibatu ay as-sholihat, kebaikan-kebaikan ya semua toyib. Jadi kan sering dengarkan toyib, khair, baik, yes. Toyib itu yes kayak gitu. Nah, lillahi itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, wa mukhtasatun bihi bil istihqaqi dzati, dan itu adalah memang khusus milik Allah Subhanahu, dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hak-haknya, hak dzati semuanya lah, haknya Allah. Jadi pokoknya pujian terus pengagungan, penghormatan, keberkahan, barokah, namian tumbuh bertambah, kemudian doa kebaikan, terus hal-hal yang baik, itu semuanya adalah milik Allah secara khusus. Assalamu ay Allahu hafidun. Nah, sekarang ini at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Tapi kan tadi kan tambahan kan, yang penting kan tahiyatnya. At-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya cukup sampai di situ. Kalau pengen sempurna berarti tahiyatnya tambah at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Jadi empat penghormatan, 4 bacaan, 4 kebaikan, 4 hal-hal yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamu ay Allahu hafidun wa raqibun. Jadi yang namanya salam itu adalah Allah hafidun, Allah menjaga, wa raqibun, pokoknya reksa, Allah itu menjaga, alaika kepadamu Muhammad, bil hifdi wal ma'unah, bil hifdi dengan penjagaan dan ma'unah dengan pertolongan, awit taslimi awis salamati minal afati, dan juga ataupun taslim itu ya pokoknya penyerahan dan keselamatan dari minal afati, dari hal-hal yang akan merusak. Wakilah Allahumma aka,
Jadi orang mengucapkan karena gini Pak, nanti jenengan pada saat tahiyat itu kalau kata Imam Ghazali itu sebelum kita baca ini itu kita disuruh menghadirkan Kanjeng Nabi dulu. Jadi Kanjeng Nabi itu benar-benar kita hadirkan, kita bayangkan kita hadir di depan kita. Makanya kan sholat itu coba tuh. Orang itu kalau kita baca tahiyat, orang baca sholawat kan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita menyebutkan nama itu sebuah perumpamaan, sebuah ibarat orang itu tidak sedang hadir di situ. Kalau kita ngomongin Pak, misal Pak Ferry kan nggak ada di sini. Pak Ketua Yayasan nggak ada di sini. Pak RW nggak ada di sini. Kita akan menyebutkan Pak RW atau kita akan menggunakan kata dia karena nggak ada di sini. Tetapi kalau ada di sini pasti akan menggunakan kata kamu. Nah itu di sholat itu kita menggunakan segonnya assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Artinya Kanjeng Nabi itu hadir di situ. Sehingga kalau Imam Ghazali itu perintahkan di saat orang sebelum baca ini itu hadirkan dulu Kanjeng Nabi di depan kita. Jadi hadirkan dulu sahsen wujudnya Kanjeng Nabi itu kita hadirkan. Bukan kok jenengan terus hadir. Gimana ya? Pokoknya jenengan bayangkan Kanjeng Nabi itu hadir di situ. Hati kita itu menghadirkan Kanjeng Nabi sedang berada di tengah-tengah kita, kemudian kita mengucapkan salam itu. Nah, maka salam ini sebuah penjagaan, sebuah perlindungan, pertolongan dan keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Wakila Allahumma ma'aka. Lalu pendapat yang lain salam itu berarti artinya dia sedang dibarengi atau sedang ma'aka itu disertai. Allah sedang menyertaimu Muhammad. Allah sedang menyertaimu siapa sajalah. Ayuhan nabiyyu wahai engkau yang menjadi nabi. Assalamu alaika kalka. Ayuhan nabiyyu wahai engkau nabi bil ya'i al musaddadati awil hamzah. Jadi boleh dibaca assalamu alaika ayuhan nabiyyu, boleh dibaca assalamu alaika ayuhan nabi'u. Monggo njenengan wis gak usah kaget terus ana wong baca assalamu alaika ayuhan nabi'u. Kok nabi'u? Nabine sapa nabi'u? Nabi'u. Boleh kul ya'il musaddadati dengan ya yang ditasdid awil hamzi atau dengan menggunakan hamzah. Wa rahmatullahi wa barakatuh, dan rahmatnya Allah serta berkahnya Allah. Ai alaika, artinya rahmat dan berkahnya Allah itu untukmu wahai Muhammad. Wa innama kutiba isyaratan ila annahu yaksfulahu an halil musalli min ummatihi hatta ka'annahu hadirun ma'ahu. Jadi ini kenapa kok Kanjeng Nabi itu di bahasanya itu alaika, Kanjeng Nabi itu hadir. Terus kemudian ayuhan nabiyyu, nabi yang sedang hadir di situ. Itu isyarah. Jadi Kanjeng Nabi itu dihitopi Kanjeng Nabi itu benar-benar dihitopi, keberadaannya itu ada di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi itu kasaf. Jadi dikasaf orang-orang yang musallin, orang-orang yang sholat itu kasaf, melihat atau Kanjeng Nabi itu diperlihatkan kondisi-kondisi orang yang sedang sholat dari umat-umatnya, sehingga seolah-olah Kanjeng Nabi itu hadir di tengah-tengah orang yang sedang sholat. Di saat Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, di saat Kanjeng Nabi dialog dengan Allah, yang perkataan dialog ini diabadikan dalam bentuk tahiyat ini, itu Kanjeng Nabi kasaf. Kanjeng Nabi itu diperlihatkan umatnya yang sedang dalam kondisi sholat, seolah-olah Kanjeng Nabi sedang hadir di tengah-tengah orang itu. Makanya ketika kita baca di saat itu juga kita diperintahkan untuk menghadirkan Kanjeng Nabi di tengah kita. Artinya kan gini loh, sholat Gusti Allah itu kan gak terikat dengan ruang dan waktu. Di saat Kanjeng Nabi sedang dialog dengan Allah, itu di saat itu ya Kanjeng Nabi ditunjukkan umat-umatnya, Pak Amir, Pak Rozak, pokoknya bapak-bapak mabes sholat. Ini ditunjukkan, dan Kanjeng Nabi itu seolah-olah berada di tengah-tengah orang yang sholat itu. Hadir di situ.
Nah, maka kalau sudah seperti itu, artinya Kanjeng Nabi sedang beserta orang yang sholat. Dan Kanjeng Nabi menyaksikan umat-umatnya yang sedang melaksanakan sholat bi afdoli amalihi waliyakuna tulakiru huduruhu sababan lil khusu'i. Maka demikianlah seyugyanya atau seharusnya kita itu mengingat Kanjeng Nabi, hadirnya Kanjeng Nabi menjadi sebab kita sholatnya khusyuk. Jadi pas-pas saya tahiyat atau pada saat itu kita menghadirkan Kanjeng Nabi, itu tujuannya juga bukan kok kita nyembah Kanjeng Nabi, bukan, tapi kita sedang bersama dengan Kanjeng Nabi di saat Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, di saat Kanjeng Nabi sedang bertemu dengan Allah, menerima perintah sholat. Itu Kanjeng Nabi berada di tengah-tengah kita, berada di tengah-tengah umatnya yang sedang melaksanakan sholat. Maka kita mengingat Kanjeng Nabi, menghadirkan Kanjeng Nabi, tujuannya juga agar sholat kita menjadi khusyuk. Walidakola hujatul Islam. Karena itulah hujatul Islam, Imam Ghazali mengatakan wa ahdir sahsohul karim biqalbika qabla qaulika assalamu alaika. Maka Imam Ghazali mengatakan, maka untuk itu hadirkanlah keberadaan Kanjeng Nabi Muhammad yang mulia di dalam hatimu sebelum kamu mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Usai buatnya saja sudah assalamu alaika hadir. Nah ini kan sebenarnya yo kita sendiri kadang-kadang ya karena nggak ngerti itu tadi, karena nggak ngerti pokoknya nggak ngerti waca sholat sah kan gitu. Ya ini sekarang kan paling nggak ya ngerti lah. Assalamualaikum. Ka itu artinya kamu itu berarti hadir. Kata ganti orang kedua itu berarti kalau dikhitobi orangnya sedang di situ, sedang di di tempat itu. Maka ini yang harus kita lakukan menurut Imam Ghazali. Ya selain itu angen-angennya orang yang sholat dengan menyampaikan dan juga mengembalikan apa-apa yang kemudian Kanjeng Nabi sudah penuhi, yang sudah dipenuhi oleh Kanjeng Nabi. Yes, nantilah kita itu kan ngarepnya besok di akhirat itu ya ketemu Kanjeng Nabi, dapat syafaatnya, diakui umatnya. Lah yang paling disenangi Kanjeng Nabi dari semua amal itu ya sholat. Kan yang paling disenangi Kanjeng Nabi untuk umatnya itu pokoknya sujud. Makanya sering disampaikan gak ada bukti pemimpin yang seperti Kanjeng Nabi. Pemimpin itu rata-rata kan ingin mengokohkan posisinya. Kanjeng Nabi enggak. Pemimpin tapi merintah ke umatnya, bukan bayar upeti, bukan bayar apa, tapi perintahnya ke umatnya untuk melaksanakan sholat. Di sholat itu jadi sesuatu yang sangat-sangat istimewa. Ya memang istimewa. Assalamu alayna ay al-hadirina min adamin wa malakin wa jinin. Kalau tadi assalamu alaika itu Kanjeng Nabi, sekarang assalamu alaina. Tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sekarang assalamu alaina. Segala keselamatan untuk kita. Alaina untuk kita. Lah kita di sini jangan egois. Kita itu bukan hanya saya, tapi kita di sini yang dimaksudkan adalah al-hadirina, yang hadir, min adamien, dari bangsa manusia, wa malakin, malaikat, wa jinin, dan jin. Artinya yang hadir di situ itu enggak hanya kita. Makanya kalau jenengan tengok di sholat jamaah, di sholat yang di masjid, itu anjurannya meskipun sholat sendiri, anjurannya tetap disunahkan untuk menjadi imam. Jadi kita sholat sendiri di masjid itu tetap niatnya dari awal itu sudah disunahkan untuk usolli fardul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala, meskipun nggak ada makmumnya, nggak peduli ada orang ataupun tidak, sunahnya tetap imaman. Apalagi kalau ada orang. Artinya apa, di sana itu nggak pernah, masjid itu nggak pernah sepi, dari makhluknya Allah, terutama jin dan
malaikat. Kalau manusia kan ada jadwalnya kan, ya kan? Jadwalnya. Ya kayak gini kan udah tutup, udah sepi. Di mana saja udah tutup. Jarang masjid di Batam itu yang buka 24 jam. Ya, maklum juga karena yang datang itu nggak mesti yang ibadah saja, yang maling kotak juga datang. Masalahnya kan gitu. Kalau nggak dibuka, tikus juga masuk, kucing juga masuk. Akhirnya ditutup jam-jam sholat saja. Tapi kan mau masuk kan silahkan buka pintunya, nyalain lampu sendiri, nggak ada yang melarang. Mau iktikaf sampai pagi juga nggak ada masalah. Tapi masjid itu tempat yang tidak pernah sepi, sehingga kesunahannya sholat sendiri pun tetap disunahkan niat imaman. Nah tapi yo jangan takut nanti kalau imaman begitu waladolin, amin roh, amin suaranya gede, wah horor. Mesti pas rukuk mesti nengok, sopo ya, dulu sikile gede ini kabur istilahnya. Ada filmnya, film apa ya itu? Ada filmnya itu. Sholat gitu, gurine ternyata enak banget. Ya, kalau kayak gitu ya manusiawi lah, kabur ya, kabur berarti nih, bah imamku itu ya malah kabur. Nah, jadi assalamualaikum itu yang hadir min adamin wa malakin wa jiniyin. Wa ala ibadillahi sholihin, atas diri kami, wa ala ibadillahi sholihin, dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Yang namanya soleh itu jam'us soleh. Solihin itu jamaknya kata soleh. Min jami'il khalqi, dari semua makhluk. Wa al-qaim bi huquqillahi wa huququ ibadi. Yang namanya soleh itu orang yang qaim, orang yang memenuhi haknya Allah dan orang yang memenuhi haknya hambanya Allah. Nah, dari awal itu soleh, yang namanya orang soleh itu orang yang secara ritual bagus, secara sosial bagus, itu orang soleh. Nah makanya dari sini wal khalqu, makanya innama fusira fi khabarin wa waladin sholihin yad'ulah bil muslim. Makanya kemudian ada yang menafsiri bahwa hadis yang mengatakan idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin, sodakotin jariyatin, wa ilmin yuntafa'u bih, wa amalin wa walatin sholihin yad'ulah. Semua amal terputus anak Adam kalau sudah mati kecuali tiga perkara itu adalah sodakoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, wa walatin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya ini fusira wa innama fusira, ditafsiri dengan apa? Bil muslim. Pokoknya muslim itu swalatin sholihin yad'ulah, dia anak Islam. Makanya jenengan kalau punya anak itu gak usah punya ekspektasi tinggi, apalagi jenengan sendiri yes, aku pinter yo, wis ngaji yo belum gak pengen, gak usah terus ekspektasinya tinggi. Anakku sampai dadi kiai anakku sampai dadi kiai, wah itu nek tipek mantu kiai berat Pak, berat bangun pondok berat pokoknya. Apa meneh ekonomi ini payah kan. Ya, paling enggak jenengan harus menyiapkan lahan lah. Kalau pengen punya anak yang jadi kiai, kalau khususnya di Batam, siapkan saja lahan dan yayasan. Nanti anak itu kalau sudah pulang dari pondok atau pulang dari mana, sudah punya lahan dan sudah punya yayasan, tinggal dikasih plakat pondok pesantren, urusan ada santri dan tidak belakangan, yang penting sudah dipanggil Pak Yai. Nah, jadi ekspektasinya nggak usah tinggi-tinggi, ekspektasinya cukup asal anak saya ibadahnya bagus, Islam, iman, cukup. Karena apa? Waladin sholihin yad'ulah itu ditafsiri hanya dengan bil muslimi, dengan muslim. Artinya orang tua kalau punya anak itu anaknya kok Islam, anaknya ibadahnya terjaga bagus, itu sudah otomatis doanya itu sudah yad'ulah, doanya itu sudah langsung diterima. Kalau urusan-urusan nanti masih panjang ceritanya kan, urusannya ternyata belum diakikoi dan sebagainya, nanti pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal, anak yang belum diakikoi nanti dosanya doanya akan manfaat anak itu tidak akan manfaat ukhrawi,
manfaat ukhrawi anak itu tidak akan pernah didapatkan oleh orang tuanya, termasuk diantaranya adalah doa. Kayak punya anak kok belum diakikoi, anaknya ndonga, Allahumma fir li dunubi wali walidayya, kedua orang tuaku. Pas giliran kedua orang tuaku mandek, nggak sampai ke orang tuanya. Kenapa? Karena belum terbayar penggadeannya. Sama kayak kita punya HP, Pak pinjam duitnya terus digadekan. Statusnya punya kita, tapi manfaat kita nggak bisa geser, itu nggak bisa kita dapatkan. Itu gambaran yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya kita anakku wakeh limo jen diutang akikah akeh aku berarti jen diutang akikah akeh nanti bayar karo sunat, bayar itu sunatnya bayar. Nah jadi ini hal lain, tapi artinya dengan satu hadis ini menggambarkan bahwa cukup banyak dengan muslim itu sudah menjadi satu investasi kita untuk ke depan bagi orang kita sebagai orang tua, bahwa kalau anak kita itu nanti Islam, anak kita itu muslim, anak kita itu beriman, di saat anak itu sadar doakan kita, maka doa itu bermanfaat bagi kita. Sayangnya lah ini, jangan nggak khawatir nanti kalau anak ikat dunga nih lah itu ya. Makanya sering-sering diajari anak itu jangan disuruh Pak, jangan disuruh. Jangan ajari di saat dekat dengan jenengan, di saat dengan jenengan doakan orang tua. Ayo doakan, doakan. Dikasih tahu nama mbahmu ini nama bapak, ini nama ibuku le, ini nama bapakku le. Jadi ini mbahmu, terus doakan semoga Allah mengampuni mereka. Maka kita akan tertanam di kemudian hari juga akan mendoakan kita, kirimin Fatihah. Makanya diajari ziarah, diajari apa itu tujuannya, yaitu bukan kok nyuruh le besok kalau bapak mati datang kubur ziarah ya, dibacakan yasin, doakan. Yo akhirnya yo bapak juga tahu ziarah, akhirnya yo semua. Ya itu salah satunya. Makanya ngajari anak itu ya diantaranya tujuannya yaitu investasi kita. Kalau dia hanya muslim nggak mendoakan, karena spesifiknya itu ya doa itu. Wa waladin sholihin, anak soleh, ya ulah, karena soleh itu muslim, yang ulah sendiri, yang mendoakan orang tua. Nah, li'anal murada fihi al-hithu ala tazawwuji lin nasri wa huna at-ta'zim lil mad'ulah wa fi sarhil kitab apa nih, khutbah Anil Habibi Abdullah Al-Haddad. Jadi kitabnya Said Abdullah Al-Haddad, annahu, yang dimaksudkan annahu yuksadu min inahum apa ya, min anahum, ya Allah, gini spesifiknya min ibadillahi sholihin, yang namanya wawaladin sholihin yad'ullah itu apa namanya, wa'ala assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu kalau menurut beliau ya hanya dari ininya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terus menurut wakila al-muradu bihim al-qaimuna bi huquqillahi wal ibadi wakila al-muslimun. Jadi kita ambil yangkil saja, kita ambil yangkil al-muslimun, pokoknya orang Islam itu ya orang yang soleh. Artinya pokoknya jenengan tahu ada orang Islam itu orang soleh, karena masih banyak yang nggak soleh, yang nggak Islam itu banyak. Sehingga pokoknya asal Islam soleh. Urusan hak sosial itu kan, ada orang yang baik menurut orang lain, belum tentu baik menurut kita. Kita saja di rumah tangga, mungkin Pak Yusri, mungkin Pak RT dianggap, Pak RT jarang bergaul, nggak pernah gaple. Bagi kumpulan orang gaple, koper ini, nggak pernah nongkrong bumi. Tapi bagi keluarganya, wah ini ayah idaman, setiap saat ada untuk kami. Kan ya keren tuh, kan keren. Artinya kalau urusan sosial itu nggak bisa dilihat seperti itu Pak. Urusan sosial itu biasa saja.
Oh, menurut orang lain baik, menurut orang lain bisa jadi nggak baik. Makanya manusia itu imbang-imbangnya kayak gitu saja. Nah, sehingga nggak heran kadang-kadang makanya ketika Allah Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Allah itu menciptakan sesuatu itu nggak pernah ada yang sia-sia. Bagi kita, menurut kita kan, wah, pelit itu sesuatu yang menjengkelkan kan. Kuduwe kancamu wedhi dengan juwengkel kan. Terus juwengkel duwe rokok dijukuk siji tok. Sekantongi. Jika ditokne kan wah jengkelnya gak ketulung-tulung. Masya Allah. Sebuah andai kata ini nyuwun sewu, andai kata jenengan punya teman seperti itu. Terus nek rokoknya koncone dijukuki, giliran dia punya rokok dikantongi. Jukuke sampai dirokok di kantong, dijukuk sak batang, tarik sret. Nah ini sekenemen kan pelit pol. Lah pelit yang seperti ini kan memang wis parah kan. Benci itu benar-benar dibenci, bukan hanya Allah saja, sesama orang pelit saja benci. Tapi ini menjadi ukuran juga ketika kita nggak senang dengan orang pelit, ya kan? Ketika kita nggak senang dengan orang pelit, maka kita sadar pelit itu nggak disenangi orang lain. Tapi di situ juga pelit dan tidak itu kan urusannya dengan masalah tomak, loh. Jadi kan ngarani orang pelit itu kan gara-gara ngarep dikasih. Kalau nggak ngarep dikasih, juga bakalan bilang pelit. Saya seumur-umur hidup gak pernah dikasih Raffi Ahmad rokok sebatang pun enggak. Tapi saya nggak pernah bilang Raffi Ahmad pelit. Kenapa? Karena nggak pernah ngarep dikasih. Kecuali ketemu terus salaman sama Pak Ustadz, wah terus saya pasti ngarep, wah ini amplopnya tebel. Ternyata nggak dikasih, mari bilang, wah wedi tuh ya balik. Mergo apa? Kadung ngarep. Jadi ngarep urusannya pelit dan tidak itu urusannya dengan ngarep. Maka hilangkan tomak, jangan jadi orang pelit biar gak dibenci orang lain. Artinya setiap sesuatu yang diciptakan oleh Allah gak ada yang sia-sia, pasti ada makna di dalamnya. Nih, terus putih mau. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Sepanjang aja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini boleh. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh. Silakan. Terus wa baqiyatu suratul Fatihah surutun huna. Al-khamisu asyara. Kemudian yang ke-15. Yang ke-15 as-sholatu ala nabi. Membaca sholawat kepada Nabi. Jenengan latihan mungkin latihan biar pengen sholat cepat. Tahiyatu lillah, salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum, Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, itu rukun yang benar-benar rukun. Kalau yang kita baca sampai kama sholaita alais itu tambahan, itu sunnah saja. Kalau yang rukun cepat ya Pak Ali praktekan nanti. At-tahiyatu lillah, salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum. Dah tuntas sholat sampai tuntas hatam. Yang 15 sholawat kepada Nabi. Di ayatin shollu alaihi ma'al isma. Jadi perintah sholawat itu hanya wajib pada saat sholat. Di luar sholat, perintah sholawat itu hukumnya sunnah. Jadi sholawat itu, jadi kalau ayat ya ayyuhalladzina innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu menjadi hukum wajib. Shollu 'alan nabi itu menjadi wajib ketika di dalam sholat, yaitu pada saat tasahud akhir. Tapi di luar sholat baca sholawat itu hukumnya sunnah, tidak menjadi wajib. Nah, lil ijma. Terus wa aquluha, sedikit minim-minimnya baca sholat itu kepada Nabi ya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Terus
Sallallahu ala Muhammad. Minim-minimnya ya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, atau Sallallahu ala Muhammad. Aw ala rasulihi, awin nabi, la Ahmad, tapi nggak boleh. Jadi meskipun boleh sholawat, kalau kita di sholawat kan ada toh sholawat Allahumma sholli ala Ahmad, itu boleh di luar sholat. Tapi kalau di dalam sholat nggak boleh. Jadi harus menggunakan Muhammad atau Rasulihi atau An-Nabi. Jadi apa namanya, hanya boleh itu saja, tidak boleh menggunakan Ahmad. Wa alaihi wa rasuli wal hasir wal akib, gak boleh. Pokoknya ya Allah mas. Di lagian jenengan aneh-aneh Arab sholawat aneh-aneh. Allahumma sholli ala Ahmad, gak usah. Allahumma sholli ala Muhammad, itu minim-minimnya. Terus kalau lengkap gimana? Wa fi raudhah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Terus wa aula minhu lil munfarid wa imam mahsurina bil fit tuhfah wal imam ghairihi ma fil adkar wa huwa Allahumma sholli ala Muhammad abdu ala Muhammad. Nah ini kalau pengen di dalam kitab adkar yang panjang, Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Nah, sepanjang kan. Atau tambahin pengen sempurna biziyadah sayyidina. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama sholaita. Malah pusing sampai nanti panjang. Siang-siang biasa-biasa aja. Biasa-biasa. Yang pengen tak tulisin lah. Yang pengen ya Pak saya pengen yang panjang. Nah nanti baru saya tulisin. Atau paling tidak saya foto. Nah yang pendek. Sampai ada ditambahin loh. Tundabu wa al Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Tambahin tadi. Wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa baki auladihi. Panjang ya Allah. Tapi yo memang keren sih. Tuwa sholat ya tahiyat kan yang tahiyat sawi, tahiyat sawi. Tapi untungnya tahiyat akhir itu boleh lama. Tahiyat akhir itu boleh lama. Di sisi lain ada kesunahan lama itu untuk intidor. Untuk intidor itu untuk menunggu andai kata kemungkinan ada orang yang datang jamaah. Jadi kan kalau sholat sendiri kan ya Allah, sholat sendiri pahalanya cuma satu, potensi diterimanya susah. Pengen sholat jamaah sampai terakhir gak ada orang yang jamaah yang datang. Terus yakin punya bayangan, wah tadi kayaknya ada di apa namanya di kamar mandi suara kericik kayaknya wudhu mau sholat. Terus akhirnya tahiyat dibikin lawama karena intidor nunggu orang yang sedang kericik tadi barangkali wudhu mau sholat itu boleh. Bahkan di beberapa rukun itu disunahkan untuk lama dalam rangka intidor itu boleh. Terus keren kalau pengen apa namanya, pengen nunggu jamaah karena potensi jamaah itu diterimanya kan memang luar biasa, 100% diterima 100% setelah rukunnya terpenuhi. Artinya sholat dengan kondisi terpenuhi tadi, rukunnya sudah sah, syaratnya sudah terpenuhi, semuanya sudah terpenuhi, yang wajib-wajib itu sudah terpenuhi, maka jaminannya sholat jamaah itu diterima itu 100%. Karena kan hadisnya itu kan ada tuh hadis di Mu'in itu ada diceritakan di Gusti Allah itu kalau ada seorang sholat itu malaikat itu disuruh turun, disuruh tengok imamnya bagus enggak bagus sholatnya. Artinya enggak bagus itu bukan kok sholat dalam kondisi hadas, bukan sholat dalam kondisi auratnya terbuka, bukan.
nggak bagus itu artinya dia nggak khusyuk, dia sedang dalam kondisi pikiran kemana-mana. Mungkin dia dalam kondisi bacaannya yang nggak fasih, bacaannya yang nggak fasih, tapi yang nggak sampai merusak terhadap makna bacaan rukun itu. Kayak kemarin itu loh, bacaan Fatihah yang alhamdulillah mungkin harusnya dibaca an'amta, dibaca an'amtu dan seterusnya, itu kan nggak sampai membatalkan sholat, asalkan nggak sampai membatalkan. Itu nanti laporan malaikat, ya Allah imamnya sholatnya gak karu-karuan, mikir anaknya yang nangis, konstitusi ya, gini kira-kira gitu, anaknya yang laki lahiran, mikir no bayi ini. Terus akhirnya tengok makmumnya tengok makmumnya sakmono akeh sampai Tuhan satu kita penuh 6, 8 pokoknya itu penuh sampai akeh ya Allah. Iya akeh makna sewu kakao sewu kakao akeh, tapi sholatnya gak ini yang bener blas, sholatnya gak karu-karuan. Kita mikir kerupuk, kita mikir ayam kita mikir kerupuk, kita mikir ayam, kita mikir apa kabeh pikirannya sushi sing gak selesai, gak payu-payu ya kamu mikirnya sushi ini sushi, mana mikirnya ini apa makanan Jepang itu, makanan Jepang. Gak apa namanya outletnya gak buka-buka kira-kira gitu. Akhirnya tetap laporan, ya wes lah ditompo wae, diterima saja sholatnya karena dilaksanakan dalam jamaah. Jadi konteks jamaah itu menjadi satu alasan terakhir Allah menerima sholat kita. Terus akhirnya sholat jamaah. Begitu ya, tinggal salam kan, tinggal salam terus Allahumma sholli ala Muhammad, tuntasnya bisa nggak? Ya, yes. Asatisu asar wassalam wa aqaluhu assalamualaikum. Yes. Yang ke-16 adalah salam. Minim-minimnya salam assalamualaikum. Terus wa akmaluha apa namanya? Wa akmaluha ya. Salam waalaikum. Fala buddha minal ityani bi'al wa kaf, ini aturan-aturan. Maka harus mendatangkan alif, lam. Gak boleh salamun alaikum, gak boleh. Wal kaf, wal khitab, wal mim. Gak boleh assalamualaikum, salamun alaika, harus kun. Wal mualah baina kalimataihi, dan harus kontinu, gak boleh salamun, gak boleh assalamu alaikum, gak boleh, harus mualah, harus nyambung. Wa istaratu fi adamus sharif. Terus wa akmaluhan di wa akmaluhan. Jadi kalau di sholat fardu itu tidak dianjurkan untuk membaca wabarakatuh, cukup assalamualaikum, paling panjang warahmatullah, wabarakatuh enggak, kecuali di sholat jenazah. Nah, wa akmaluhu assalamualaikum warahmatullah wahtiro ziyadatun wahtiro wa ukhtiro, dan dipilih ziyadatu wa barakatuh wa tamadawu. Hak jim itu siapa ya? Fil janazah. Nah ini, jadi dan dipilih penambahan wa barakatuh wa tamaduhu, dan ini dijadikan iktimad, dijadikan pegangan hanya pada fil janazah, di dalam sholat jenazah. Kalau sholat fardu, sholat sunnah selain sholat jenazah itu hanya sampai assalamualaikum warahmatullah. Kalau sholat jenazah wabarakatuh. Terus yang terakhir tartib urut, nggak boleh habis baca Fatihah terus sujud terus dipulangi rukuk, nggak boleh diacak-acak, itu nggak boleh, harus urut, tatanannya harus urut. Itu saja. Kalau ada yang mau ditanyakan monggo, bisa saya jawab, nggak bisa ya PR monggo.